Halo, halo rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi ya di Atrivi. Oke, kali ini saya akan membahas. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jadi ada modus. Sebenarnya modus ini udah lama. Sebenarnya udah lama. Cuman kok akhir-akhir ini banyak yang kena juga gitu loh. Jadi modusnya apa? Modusnya jadi teman-teman ini harus berhati-hati ketika ada orang gitu. Ketika ada orang minta teman-teman untuk mengetik lewat ponsel teman-teman ya. Jadi lewat ponsel Anda gitu, bintang terus kemudian ada kode 2 digit kode atau 3 digit kode gitu, kemudian bintang, kemudian diikuti nomor nomor telepon, kemudian pagar gitu. Jadi misalnya tolong dong ini alasannya mereka banyak sih, misalnya contoh teman-teman pesan driver online gitu, terus ternyata oh drivernya ini tidak bisa, jadi untuk pindah driver tolong diketik bintang terus 2 digit kode, 2 digit angka, terus bintang, terus ada nomor telepon penipu ini, kemudian diikuti tanda pagar. Itu hati-hati. Modusnya banyak sih, salah satunya seperti itu. Jadi nanti intinya sih mereka pengen teman-teman melakukan panggilan bintang, kemudian 2 atau 3 digit angka, kemudian bintang lagi, kemudian nomor telepon penipu, kemudian pagar. Sangat berbahaya teman-teman. Rata-rata mereka akan memanfaatkan fitur call forwarding. Jadi call forwarding itu apa? Jadi panggilan ke handphone kita akan dialihkan ke handphone mereka gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya eh, tentu aja mereka mengincar OTP. Ya, OTP itu apa? Sudah bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jadi saya sudah bahas banyak banget tentang penipuan modusnya OTP. OTP itu bagi yang belum tahu ya, OTP itu adalah kode yang dikirimkan oleh penyedia aplikasi kepada kita kalau kita pengen melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu, misalnya ganti password, pindah perangkat handphone dan sebagainya, itu biasanya dikasih kode OTP. Nah, dengan kode OTP ini maka penipu ini akan berhasil merebut akun dari Anda untuk diinstalkan di handphone mereka. Itu yang berbahaya. Nah, kode OTP ini kan bisa dikirim melalui ada bisa lewat email, ada bisa lewat SMS, ada bisa lewat voice. Voice nanti larinya lewat call. Nah, mereka dengan memanfaatkan celah ini, mereka akan berusaha kepada kita agar kita melakukan panggilan ke bintang, terus kemudian ada kode, kemudian bintang, kemudian nomor telepon penipu, kemudian pagar. Nah, masing-masing operator ini kodenya beda-beda. Saya tidak bisa sebutkan, takutnya nanti bisa disalahgunakan. Jadi intinya mohon maaf saya tidak bisa kodenya, kalau misalnya kalau operator ini apa, kalau ini tidak saya sampaikan biar tidak disalahgunakan. Intinya teman-teman harus berhati-hati ketika ada orang yang oh ini loh misalnya tadi pesan makanan, oh ternyata drivernya lagi bocor gitu misalnya alasannya. Nanti kalau misalnya pengen pindah driver, ketik bintang, 2 digit kode gitu, 2 digit angka, kemudian bintang, kemudian nomor telepon ini, nanti sehingga layanannya akan dipindahkan ke driver dengan nomor telepon ini, alasannya misalnya seperti itu, atau banyak macam alasan lah. Intinya mereka akan memanfaatkan call forwarding. Jadi ketika mereka akan request kode OTP ke aplikasi, kemudian kode OTP itu kan harusnya dikirim ke nomor teleponnya teman-teman. Nah, dari nomor telepon teman-teman ini akan otomatis terkirim ke nomor telepon mereka, nomor telepon para penipu ini gitu loh. Sehingga penipu ini menguasai kode OTP. Kode OTP apa? Sekali lagi sudah ada di banyak sudah bahas kita di video kita. Jadi dengan OTP ini mereka bisa masuk ke dompet digital kita, mereka bisa masuk di e-banking kita, mereka bisa masuk di banyak aplikasi-aplikasi yang OTP-nya via call ini mereka bisa masuki. Tentunya tujuannya adalah menguras rekening kita kan gitu. Makanya teman-teman harus berhati-hati karena akhir-akhir ini modusnya sebenarnya semua rata-rata sama sih, mengincar OTP. Jadi kalau di era digital ini OTP ini sangat penting. Macam-macamnya incaran mereka seperti apa sudah silakan dilihat di video saya ya, mulai dari SMS forwarding, sekarang call forwarding, terus ada lagi kemarin itu SIM swap, dan terus ada yang menyamar sebagai pegawai Indomaret dan sebagainya. Bisa dilihat di playlist di channel ini. Oke, mungkin itu aja ya, itu aja yang bisa saya sharing. Intinya sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa
kode OTP itu jangan sekali-sekali diberitahukan ke orang lain ya. OTP, one time password. Jadi OTP ini adalah kode yang dikasih ke kita, biasanya itu digunakan ada jangka waktunya, mungkin ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 20 jam, ada yang 10 jam, beda, masing-masing aplikasi beda. Dengan kode OTP ini kita bisa mengambil alih akun orang lain. Jadi kalau kita mengetahui kode OTP ini, akun kita bisa diretas, akun kita bisa diambil oleh para penipu tadi. Nah, kode OTP ini biasanya ada 3 macam penyampaiannya. Ada yang dikirim lewat email, ada yang dikirim lewat SMS, ada yang dikirim lewat voice call. Nah, makanya teman-teman harus melindungi ketiga akun ini. Gimana caranya email Anda tidak diretas orang? Gimana caranya SMS yang masuk ke handphone Anda tidak diretas orang, tidak dilihat orang, tidak diteruskan ke pengguna lain? Dan bagaimana caranya agar telepon yang masuk ke tempat Anda juga Anda pastikan tidak masuk ke telepon para penipu ini. Jadi teman-teman harus sangat-sangat berhati-hati, terutama masalah di 3 hal tadi. Nah, OTP ini jadi hanya berlaku sebentar. Nanti kalau kita kena tipu, biasanya mereka itu geraknya cepat sekali. Begitu dapat OTP, penipu-penipu ini segera mengambil alih akun kita, segera mereka melakukan transaksi-transaksi. Misalnya kalau dompet digital, mereka langsung belanjakan pulsa, belanjakan sesuatu yang nggak terdeteksi. Kalau belanja barang itu kan biasanya terdeteksi kan, misalnya terdeteksi pengiriman dan lain-lain. Mereka biasanya belanjanya itu yang pulsa, voucher game kayak gitu-gitu. Jadi mereka geraknya cepat sekali. Makanya teman-teman harus sangat berhati-hati karena begitu lengah dalam waktu hitungan menit, mungkin ya nggak sampai jam ya. Jadi dalam waktu hitungan menit itu akun teman-teman, akun Anda itu bisa terkuras habis karena mereka benar-benar sudah terlatih caranya dengan cepat menghabiskan rekening Anda ini, menghabiskan akun Anda, isi akun Anda, baik itu akun bank, akun digital dan lain-lain. Jadi hati-hati sekali terutama masalah OTP. Meskipun pihak bank ataupun pihak aplikasi itu biasanya rata-rata hampir semuanya itu sudah ada peringatan bahwa ini kode rahasia, tidak boleh dikasih tahu ke siapapun. Meskipun yang mengaku dari pihak aplikasi itu sendiri, nggak boleh dikasih tahu siapapun. Tapi namanya penipu, biasanya mereka akan menggiring kita. Mereka menggiring kita dengan psikologi mereka sehingga kita akan masuk ke permainan mereka. Nah, tujuan akhirnya sama, tetap OTP. Jadi sekali lagi kalau pengen tahu OTP aja, OTP itu apa, bisa disimak di channel ini ya, udah banyak sekali. Tetap ikutin channel ini ya rekan-rekan, karena channel ini akan salah satunya akan concern di masalah penipuan. Jadi agar teman-teman aware, agar teman-teman itu waspada selalu, karena semakin hari semakin banyak sekali penipuan-penipuan yang dengan modus yang macam-macam, dengan korban yang terus saja setiap hari ada. Bahkan kalau dilihat di komen-komen kami, di komen-komen YouTube ini, ada aja tiap hari itu korbannya. Ada aja tiap hari yang komen kehilangan 10 juta, bahkan kemarin ada yang kehilangan 46 juta, ada yang kehilangan mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Itu silakan dicek di komen-komen, itu banyak sekali. Makanya teman-teman harus waspada, ekstra waspada. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya, saya dan teman-teman semuanya bisa terhindar dari penipuan online yang semakin marak ini. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.